Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dimanapun kalian berada mendengarkan podcast ini. Langsung saja ya, nama saya Fikri Ramadhani dari Prodi Hubungan Internasional bersama teman-teman saya. Halo, di sini saya sebagai Natasha Afifa. Kalian bisa panggil saya Aca. Halo semuanya. Saya Aulia Wahinur Aziza dari Universitas Mula Warman juga dan Prodi Hubungan Internasional. Bisa panggil saya Dijah ya. Halo, nama saya Didin. Saya juga dari Universitas Mula Warman, Prodi Hubungan Internasional dan sekelas juga bersama Irsan, Aca, dan Nuraja. Panggil saya aja Didin. Nah, pada tema podcast hari ini kita akan membahas tentang pengaruh Cina terhadap Indonesia. Nah, menurut teman-teman bagaimana sih pengaruh Cina terhadap Indonesia? Mulai dari Didin deh coba. Menurut saya pengaruh Cina dengan Indonesia itu sangat terlihat jelas ya, bahwa Cina ini bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga memiliki pengaruh yang sangat luar biasa loh. Apalagi yang sekarang ini dikenal dengan Cina itu sebagai pasar yang luas dan perekonomian yang besar setelah Amerika Serikat. Menurut saya itu Cina ini dilihat dari perekonomiannya sudah menyebar ke seluruh dunia dengan produk-produk yang bermacam-macam. Bisa dilihat dari produk elektronik, yaitu semacam kipas angin, HP, kulkas, TV, banyak sekali dari produk Cina. Saya mungkin. Iya, saya setuju dengan pendapat Didin. Sekarang itu pengaruh besarnya sih dalam segi bahan ya, elektronik, termasuk kayak laptop, handphone, dan sedangkan juga barang-barang yang KW itu, misal nih lagi hype-hypenya dengan handphone iPhone gitu. Kebanyakan orang kayak pengen terlihat lebih kaya, lebih apa dengan memakai barang-barang branded seperti merek Apple gitu kan. Jadi terkadang ada orang yang sebenarnya dari segi ekonomi dia nggak mampu, jadi dia tuh mampunya membeli bahan-bahan yang KW, dan biasanya bahan-bahan KW itu berasalnya dari China gitu loh. Karena China ini pintar sekali membuat barang yang yang KW-nya tuh sama persis, tapi tampilannya, spek-speknya ya lebih bagus yang original. Dan juga misalnya nih dari hal-hal kecil saja, dari peniti itu, kalau kalian tahu, peniti itu berasal dari Cina, dan juga tusuk gigi juga berasal dari Cina. Apapun yang ada di dalam rumah kita ini, sekitar ini, tanpa kita sadari itu semuanya berasal dari Cina. Jadi menurut saya itu. Jejak mungkin? Bener banget sih. Jadi menurut saya ya, barang-barang di Indonesia ini juga banyak ekspornya dari Cina. Karena menurut saya Cina itu dia jago banget dalam membuat barang-barang kayak gitu, kayak elektronik, mainan, segala macam dalam kehidupan kita. Pasti kebanyakan kita ngelihat made in China, ya enggak sih? Perasaan dulu saya kecil, kalau saya bermain Barbie atau enggak bermain apapun itu, kebanyakan saya pasti ngelihatnya kayak made in China. Oh, ternyata kalau sekarang saya pahami, ternyata itu dari negara Cina. Banyak banget barang-barang di Indonesia yang dari Cina, dan itu bakal bisa membuat perekonomian negara kita sendiri itu kalah saing menurut saya ya. Karena negara Cina ini bisa membuat semua barang-barang seperti itu, dan akhirnya negara kita sendiri pun kita jarang beli gitu barang-barang dari negara Indonesia sendiri. Menurut saya. Dan saya mau sedikit menambahkan juga ya, Cina ini hebat loh. Dia tuh menarik minat para konsumen, apalagi dari kita ya orang Indonesia ini ya. Mereka itu menjaring masyarakat yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Pintar nih Cina sih, itu sih kreatif orangnya. Ya, benar banget. Dia bisa membuat harga semurah mungkin sehingga konsumen Indonesia itu memilih untuk membeli produk Cina gitu. Saking kreatifnya sampai penyakitnya aja dari Cina ya. Iya, benar banget. Virus corona ya lagi gencar-gencarnya sampai sekarang ini. Kuliah kita ini jadi online, aktivitas kita ini kebanyakan online kan karena dengan adanya virus corona yang berasal dari China. Oke, selanjutnya menurut kalian nih, apakah Indonesia bisa jadi negara maju kayak Cina? Kan dulu Cina juga tuh berkembang. Dari Aca deh.
Menurut saya ya pasti bisa lah, apalagi itu harus dari masyarakatnya sendiri ya, menanamkan jiwa nasionalisme yang mencintai produk lokal gitu. Contoh nih, saya mengenakan batik, saya kan cinta dengan produk lokal gitu loh. Dan juga saya nih sekarang kan Indonesia mempunyai merek sepatu yang lagi hype banget, itu Kompas kan. Siapa sih yang nggak tahu Kompas? Saya sendiri bangga loh, Kompas itu termasuk salah satu brand yang sudah mulai tercium atau terkenal di negara lain gitu. Saya sendiri juga lagi mempunyai sepatu Kompas gitu. Karena ya dari bahannya aja sudah kualitasnya sudah bagus, sudah kayak seperti brand-brand luar gitu. Tapi sayangnya ada beberapa pengalaman saya yang tidak mengenakan karena memakai Kompas ini. Contoh yang saya alami ya. Jadi saya menggunakan Kompas nih, dan ada teman saya menegur saya kayak, dia ngomong gini, kamu ngapain pakai Kompas? Emang zaman ya pakai Kompas loh? Ngapain memakai produk lokal itu karena zamannya gitu loh. Saya pakai produk lokal ya karena memang kualitasnya bagus dan juga saya suka gitu loh. Dan juga nyaman dipakai. Ngapain sih kita malu memakai produk lokal hanya untuk mau dikenal sebagai orang kaya, orang yang memiliki segalanya itu dengan memakai produk luar? Kan tidak juga, tergantung dari sendirinya sendiri. Kalau misalnya dia dasarnya dia kelihatan bagus memakainya, kan jadi kelihatan kayak, oh dia ya pakai ini, padahal dia cuma pakai produk lokal tapi kelihatannya pakai sepatu lain gitu loh. Yang penting itu dari sendiri gitu loh, kayak bangga mempunyai produk lokal, dan kita juga harus membeli produk lokal ini biar bisa dikenal dengan negara lain gitu loh, bahwa Indonesia ini juga mempunyai produk-produk yang bagus. Oke, mungkin dari Jijah. Benar banget. Saya setuju banget sama Kak Aca. Poin pertama, kita sebagai generasi muda harus bisa mencintai produk Indonesia itu sendiri. Karena kita dimana bisa memakai barang, kita harus mencintainya dulu kan. Jadi kita harus suka dulu sama barang-barang produk Indonesia. Jangan produk luar semua yang kita pakai. Pertama itu sih. Yang kedua, kita ini harus bisa bersaing secara pinter juga nih. Kayak misalkan, kita harus membangun generasi muda yang cemerlang, cerdas. Contohnya, sistem pembelajaran di Indonesia ya harus dirubah. Dan gimana cara ngerubahnya? Apa yang kita sukai, itu yang kita pertajam gitu. Misalkan nih, pendidikan di Indonesia yang disukain anak-anak Indonesia. Misalkan dari salah satu ada yang suka matematika, atau ada yang suka seni, atau ada yang suka bahasa Inggris, bahasa. Nah, itu harus bisa dipertajam atau diperkuat. Jadinya kita bisa menghasilkan generasi-generasi muda yang hebat dan dalam bidang yang dia sukai. Misalkan saya punya teman yang jago banget dalam teknik ITK ya, kebetulan dia kuliah di ITK. Terus dia bisa buat kacamata buat orang yang tidak bisa melihat. Jadi kacamatanya itu memiliki sensor, habis itu ada headsetnya di telinga. Dia itu bisa sensor barang-barang apa yang ada di depan. Habis itu dia bisa, orang butanya itu bisa ngelihat barang-barang di depan dan mendengarkan sensor dari kacamata tersebut. Jadinya kalau misalkan kita punya bakat dalam itu, kita harus perkuat, bagus banget. Dan hal tersebut atau barang-barang kayak gitu bisa laku nih di luar negeri atau enggak di pasar nasional lah dulu. Jadi kita harus mengasah apa yang kita sukai dulu ya. Gitu aja sih. Mungkin lanjut dari Didin coba. Kalau dari aku sih kayaknya sudah terjawab dari dua orangnya ini. Loh, mereka ini hebat-hebat ya ternyata. Sampai aku nggak bisa kebagian jawaban. Maafin. Tapi betulan, kalau untuk membuat Indonesia menjadi negara seperti Cina itu, kita harus mencintai produk lokal yang ada dulu. Nah, setelah kita mencintai produk kita bisa mengembangkan produk kita ke luar negara kan, atau memperkenalkan produk kita ke berbagai negara. Mungkin bisa mencuri perhatian dari orang-orang luar negeri, bahkan mereka kan juga, kalau setahu saya sih untuk sekarang di YouTube tuh banyak terkenal YouTubers memperkenalkan macam-macam makanan yang ada di Indonesia, pakaian kayak batik, terus budaya itu sudah trending loh menurut saya. Jadi untuk generasi muda yang sekarang ini kan banyak memiliki ide cara untuk memperkenalkan produk-produk kita. Jadi kalau itu dijalankan terus-menerus akan diperkenalkan ke lingkup luar, kita bisa menjadi negara besar juga loh, bisa kayak Cina juga.
Iya benar. Oke, pertanyaan terakhir nih. Jika misalnya Indonesia menjadi negara maju tapi lingkungannya akhirnya rusak mirip seperti Cina. Nah, menurut teman-teman ada enggak sih cara supaya Indonesia enggak seperti itu? Kayak menanggulangi lah lebih tepatnya. Kalau dari saya sih, untuk pemimpin Indonesia ini sebelum melakukan tindakan harus memikirkan resikonya terlebih dahulu, terutama lingkungan. Di Jakarta kita sering mendengar terjadinya setiap tahunnya, bahkan setahun itu berkali-kali seperti banjir kan. Nah, kalau misalnya itu dilakukan secara penanggulangan secara teratur, itu bisa menurut saya. Dan pembangunan juga bisa dilaksanakan, tetapi harus mengikuti protokol yang dianjurkan oleh aturan-aturan yang ada kan, seperti menjaga lingkungan, terus dampaknya itu harus dipikirkan dan lain-lain sebagainya. Menurut saya menjadi negara maju kan pasti ya teknologi itu pasti bakal canggih gitu loh. Pastilah saya yakin suatu saat nanti bakal ada menciptakan teknologi yang ramah lingkungan gitu loh, tanpa merusak lingkungan sekitar. Kayak misalnya kalau negara maju kan juga siapa sih yang nggak bangga negara maju tapi dikenal juga alamnya sehat gitu, lautnya bagus, dirawat dengan baik gitu tanpa merusak lingkungan. Karena kan kita tuh pasti gitu loh membutuhkan lingkungan yang sehat gitu. Bener banget. Ya, menurut saya kalau kita ingin menjadi negara maju, Indonesia ini harus tetap baik alamnya, lingkungannya. Itu caranya adalah pertama dari masyarakatnya. Jadi harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk selalu menjaga lingkungan sekitarnya. Dan untuk pemerintahan bisa untuk membuat peraturan kepada para yang membangun pabrik-pabrik besar yang dapat mencemarkan lingkungan itu untuk membuat pembuangan limbah sendiri. Jadi tidak membuat pembuangan limbah sembarangan yang bisa mencemari air, termasuk sungai-sungai, apalagi sampai laut. Nah, jadi kita harus membuat suatu peraturan yang harus diikuti oleh pabrik-pabrik besar tersebut. Gitu. Benar banget. Mungkin menurut kalian berarti Indonesia ini bisa menjadi negara maju tapi harus memikirkan apa kedepannya, mungkin aja dari ada dampaknya kayak lingkungan dan semacamnya. Nah, iya benar. Mungkin itu saja yang kita bisa dapat sampaikan. Berakhir sudah dari podcast ini. Mohon maaf atas kurangnya pengetahuan dari podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.